warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Baranirwana, nomor absen 1, kelas 10 IPS 2, akan membacakan materi bab 6. 1. Pengertian jujur. Jujur berasal dari kata asidik atau sidik, artinya nyata, benar, berkata benar. Menurut KBBI, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang. Jujur adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak melebihi dan tidak mengurangi, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kebalikan dari jujur adalah dusta, al-kazibu, yang merupakan dosa besar sesuai Quran surat Al-Imran ayat 61, yang artinya, kemudian marilah kita berubahlah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sikap jujur harus ada di setiap perkataan, perbuatan, dan keadaannya, dan itu akan membawa kebenaran yang berlawanan dengan kedustaan. Kedustaan akan mengantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menjerumuskan ke dalam neraka. Kebingungan dan kecelakaan manusia berpangkal pada ketidaksadaran mereka akan dasar yang cukup jelas ini, serta kedustaan yang menguasai nafsu dan pikiran mereka. Itulah yang menyebabkan mereka jauh dari jalan yang lurus dan menjauhkan mereka dari kebenaran-kebenaran yang seharusnya mereka pegang. Jika seorang selalu berkata dan berbuat yang benar, maka cahaya kebenaran akan memancar ke lubuk hati dan pikirannya, sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Kejujuran adalah keterangan hati dan merupakan satu fondasi yang mendasari iman seseorang. Sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak jujur akan menghilangkan kepribadian mukmin dan melenyapkan akhlaknya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan awal mula segala kebaikan yang akan mengarahkan pemiliknya kepada surga Allah. Allah telah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar selalu bersikap jujur sesuai Quran surat At-Taubah ayat 119. Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyeru orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya dan selalu berkata jujur, karena setiap perkataan yang dilandasi atas dasar kejujuran akan membawa mereka kepada kebaikan. Apabila seseorang berkata jujur, maka orang lain akan merasa dirinya dihormati, diperlakukan adil, tidak dizolimi, atau tidak dikhianati, sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan menambah rasutan ukhuwah persaudaraan. Namun sebaliknya, ketidakjujuran akan menyebabkan seorang terjatuh dalam perbuatan zalim, curang, atau berdusta kepada orang lain, akan berakibat memudarnya sikap saling percaya, kedengkian, permusuhan, dan sikap jelek lainnya. 2. Dalil perintah jujur. A. Dalil Al-Quran. 1. Firman Allah yang memerintahkan akan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Artinya, sesungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. 2. Firman Allah tentang larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. 3. Firman Allah tentang perintah Allah untuk menjadi orang yang benar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 19. Isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 119 adalah: 1. Perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah. 2. Perintah untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. 3. Perintah untuk selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang jujur. 4. Firman Allah tentang kewajiban berperilaku jujur. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 8 adalah sebagai berikut: kewajiban berperilaku adil dan jujur ketika menjadi saksi dalam persidangan. 2. Kejujuran adalah syarat modal utama bagi seorang saksi yang adil. 3. Perilaku adil dan jujur merupakan implementasi dari ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
B. Dalil hadis, artinya kalian harus berperilaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seorang senantiasa berperilaku jujur, memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan sangat menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Allah menyanjung orang yang bersifat jujur dan menyajikan balasan surga, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dari Abdul R.A. dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Alasan manusia membutuhkan sikap jujur. A. Manusia membutuhkan ketentraman dan kenyamanan. B. Kejujuran sebagai pembuka segala pintu kebaikan. C. Identifikasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. C. Macam-macam perilaku jujur. 1. Jujur dalam ucapan perkataan. Sidqu al-lisan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas di dalam sabdanya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib R.A. berkata, aku hafal satu hadis dari Rasulullah, aku tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran menjadikan kamu tentang kebohongan menjadikan kamu ragu-ragu. Berdosa apabila ucapan seseorang muslim berisi kebohongan, gunjingan, gosip, apalagi fitnah daripada berdusta. Lebih baik diam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. 2. Jujur dalam niat dan kehendak. Sidqu al-niyah wa al-azam. Bukti bahwa niat itu benar adalah niat berbanding lurus dengan perbuatan. Nabi bersabda, artinya dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila hambaku berniat akan melakukan sesuatu kebaikan, maka aku mencatat untuknya suatu kebaikan walaupun ia belum melakukannya. Jika ia melakukannya, maka aku mencatat untukmu 10 kali lipat kebaikan. Jujur dalam kemauan merupakan usaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran, berpikir sebelum bertindak, memperhitungkan antara yang baik dan yang buruk, dengan berdasarkan kepada aturan Allah. Jujur dalam niat dan kemauan dilandasi hanya mengharapkan ridho Allah dengan keikhlasan. Rasulullah pernah bersabda, artinya dari Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan baik itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang tergantung kepada niatnya. Kalau suatu amal bercampur dengan riya, maka akan merusak kejujuran niat dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Rasulullah pernah bersabda, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah bersabda, sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran kedudukan yang tinggi, agama pertolongan dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat untuk dunia, maka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. 3. Jujur dalam berjanji. Sidq al-wa'ad. Seorang muslim yang jujur akan selalu menepati janji kepada siapapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berkata kepada anak kecil, kemari saya beri kurma ini, kemudian dia tidak memberinya, maka dia telah melakukan kebohongan. Allah berfirman, artinya, dan di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Menepati janji berarti mempertaruhkan harkat dan martabat diri di depan orang lain sebagai bukti yang jujur dan tidak munafik, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara, ia berbohong.
Apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. 4. Jujur dalam perbuatan, sidik al-amal. Jujur dalam perbuatan artinya memperlihatkan sesuatu apa adanya, tidak basa-basi dan tidak dibuat-buat. Allah berfirman, artinya laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersodakoh, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Perkataan harus sesuai dengan perbuatannya. Jujur, firman Allah artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat Al-Asaf ayat 2-3. Jujur dalam perbuatan yaitu keseimbangan antara lahir batin sehingga keduanya tidak ada perbedaan amal. Allah telah memerintahkan Nabi untuk memohon kepadanya agar menjadikan setiap langkahnya berada di atas kebenaran sebagai firman berikut. Sikap yang mencerminkan perilaku jujur sebagai pelajar. 1. Tidak mencontek atau memberikan contekan ke ujian berlangsung. 2. Menyampaikan pesan tanpa sedikit pun menambah atau mengurangi. 3. Menyampaikan barang titipan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa pengurangan. 4. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tanpa sedikit pun rekayasa. 5. Berani berkata apa adanya meskipun konsekuensinya dibenci teman dan keluarga. 6. Tidak malu bersikap sederhana dan apa adanya dengan kondisi ekonomi keluarga. 7. Bersikap fair play dan mengikuti semua lomba kompetisi. 8. Selalu mengingatkan teman untuk berkata berperilaku jujur. 9. Mengaku semua kesalahan dan segera meminta maaf apabila berbuat salah. 10. Menerima saran dan masukan demi kehidupan masa depan. Sekian saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.